Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum rapat kita lanjutkan, kami sampaikan sebuah berita duka dan bahwa pimpinan beserta anggota dan sekretariat DPRD Aceh Barat ikut berduka cita atas berpulang ke rumah Allah Ibu Hajah Siti Johari binti M. Ali, ibunda dari saudara Mulyadi SH, sekretaris DPRD Aceh Barat, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Lor Usman, Kampung Jenubo, Kecamatan Johan Tahalman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya serta ditempatkan pada tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Dewan yang terhormat, kami umumkan bahwa dari sejumlah 25 orang anggota Dewan yang terhormat dan yang telah menandatangani daftar hadir sejumlah 20 orang, maka dengan demikian quorum tercapai dan rapat dinyatakan sah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat keempat paripurna ke-8 masa sidang ketiga DPRD Aceh Barat tahun 2022 dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan kanun tentang rancangan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2023. Dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang kami hormati saudara PJ Bupati Aceh Barat, dalam hal ini diwakili oleh saudara Sekda, saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, saudara Sekwan, serta ahli Bupati, asisten, kepala dinas badan dan kantor, serta kepala bagian Sedekah Aceh Barat, saudara camat dalam Kabupaten Aceh Barat, serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Terima kasih kepada saudara PJ Bupati Aceh Barat yang telah menyampaikan jawaban atau penjelasan terhadap Pertama-tama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dan mengikuti agenda penyampaian jawaban atau penjelasan Bupati Aceh Barat terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi tentang rancangan kanun RAPBK Aceh Barat tahun anggaran 2023. Selawat dan salam mari ulang kita persembahkan kehadiran junjungan alam yang besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta berakhlak mulia sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, sesuai dengan jadwal rapat paripurna DPRD Aceh Barat yang telah ditetapkan bahwa agenda rapat kita pada hari ini penyampaian jawaban atau penjelasan Bupati Aceh Barat atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan kanun tentang rancangan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2023. Selanjutnya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan jawaban Bupati Aceh Barat, terlebih dahulu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kesempatan ini kami diwakilkan Bupati untuk masih ada hal yang sangat penting tidak sekarang sehingga dilakukan. Jawaban Bupati Aceh Barat terhadap pemandangan umum DPRK tentang rancangan Kanun APBK tahun anggaran 2023 yang disampaikan dalam rapat paripurna ke-8 masa sidang ketiga DPRK Aceh Barat Senin tanggal 28 November 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPRK Aceh Barat Bapak Samsi Fardi, Wakil Ketua 1 DPRK Aceh Barat Pak Haji Ramli SE, Wakil Ketua 2 DPRK Aceh Barat Bapak Haji Kamarudin SE, Ketua Fraksi dan Ketua DPRK Aceh Barat, Sekretaris Jenderal, para staf ahli Bupati, para asisten Sekda Aceh Barat, para kepala SKPK, para kepala bagian Sekda Aceh Barat, para kepala sekretariat dalam Kabupaten Aceh Barat, para camat dalam Kabupaten Aceh Barat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir pada forum yang terhormat ini dalam rangka paripurna ke-8 masa sidang ketiga DPRK Aceh Barat dengan agenda jawaban penjelasan Bupati Aceh Barat terhadap pemandangan umum DPRK Aceh Barat tentang rancangan Kanun anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2023. Selawat dan salam kita sampaikan ke sahabat kepada kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah. Kedua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRK Aceh Barat bersama tim anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah selesai melakukan pembahasan rancangan Kanun APBK Aceh Barat tahun anggaran 2023. Melalui kesempatan ini juga kami mengingatkan SKPK dalam apa yang dilaksanakan oleh anggota Dewan yang terhormat pada pemandangan umum fraksi-fraksi tetap menjadi perhatian yang sungguh-sungguh untuk disikapi dan diperbaiki sehingga aspirasi dan harapan masyarakat Aceh Barat dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Wakil Ketua Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, atas masukan dan saran yang telah disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat bagi pemandangan umum DPRK tentang rancangan Kanun APBK Aceh Barat tahun anggaran 2023, maka perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan sebagai berikut. 1. Terhadap penertiban ternak yang berkeliaran di jalan umum dapat kami jelaskan bahawa melalui Satpol PP dan PK sudah melakukan penangkapan terhadap ternak sedang dan kecil, sapi dan kambing yang berkeliaran dan memberi sanksi kepada pemilik ternak berupa denda dan penandatanganan surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara ternaknya supaya tidak berkeliaran lagi. Sedangkan untuk ternak besar, kerbau di Satpol PP dan PK masih kekurangan alat untuk melakukan penangkapan. Ke depan di tahun 2023 kita akan prioritaskan kembali sosialisasi kanun penertiban dan pemeliharaan ternak kepada masyarakat, khususnya terhadap pemilik ternak. 2. Terhadap audit atas pengelolaan dana dapat kami sampaikan bahawa Inspektorat Kabupaten Aceh Barat telah melaksanakan audit 341 kampung semenjak dimulainya awal kasihan dana kampung melalui APBK
dengan anggaran yang digunakan sudah diaudit inspektorat dan sudah dilakukan sidang itu. Keempat, terhadap penyaluran bantuan sepeda motor untuk para imam masjid dan kemudian jabatan melalui Dinas Islam sudah disalurkan kepada para imam masjid sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memang ada sebagian imam masjid yang belum mendapatkan kendaraan operasional karena keadaan tahun 2022 hanya 100 unit. Secara keseluruhan imam masjid masih belum sebanyak 97 unit lagi untuk imam-imam yang ada dalam Kabupaten Aceh Barat. 5. Berkenaan dengan foto imam dan pejabat yang berlokasi di Gapura Jabatan Besi Gabung Pasir Pinang Kecamatan Rubol sudah menurunkan beberapa kali yang lalu bagaimana dengan anggota dewan yang 6. Terkait penambahan dana hibah partai politik yang mendapat kursi legislatif dari sebelumnya Rp6.863 per suara menjadi Rp10.000 per suara sudah mendapat persetujuan gubernur serta telah dianggarkan dalam APBD tahun 2023. 7. Terkait upaya peningkatan potensi zakat sebagaimana pandangan anggota dewan yang terhormat melalui Baitul Mal Kota Aceh Barat akan menyusun regulasi penggunaan zakat untuk usaha di bidang pertambangan, perusahaan dan pengusaha di wilayah Kota Aceh Barat. 8. Terhadap dana hibah pengadaan 3 unit laptop untuk 3 kelompok organisasi wartawan media massa dan online dapat kami sampaikan bahwa proses pembahasan rencana kerja perangkat daerah RKPD tahun anggaran 2023 sudah selesai dilakukan sehingga anggaran hibah dimaksud belum tergabung pada RKPD tahun anggaran 2023. Jika anggaran memungkinkan dapat kita realisasikan pada RKPD perubahan tahun anggaran 2023. 9. Terhadap izin usaha pertambangan IUP yang belum eksplorasi dapat kami jelaskan bahwa di Kota Aceh Barat saat ini terdapat 7 perusahaan yang berstatus aktif dalam kegiatan pertambangan batu bara. Berdasarkan data yang kami peroleh dari APNPTSB Aceh, perusahaan-perusahaan tersebut telah memiliki izin usaha pertambangan, operasi produksi atau IUP (OP) dari pemerintah Aceh selaku pihak yang berwenang menerbitkan perizinan sektor pertambangan di Aceh. Namun hanya sebagian kecil yang benar-benar telah aktif beroperasi produksi. Secara umum perusahaan-perusahaan tersebut telah menyatakan komitmen akan mulai beroperasi produksi secara efektif pada tahun 2023. Berkaitan dengan hal ini, terhadap perusahaan-perusahaan pemilik IUP-OP tersebut kami sudah mengagendakan untuk memanggil dan mengadakan pertemuan dalam waktu dekat. 10. Terkait aktivitas pertambangan emas ilegal, perlu segera dilakukan penertiban oleh aparat penegak hukum, tentunya dengan turut melibatkan seluruh stakeholder terkait. Untuk itu, pemerintah Kota Aceh Barat akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Aceh dan Kementerian ISDM di Jakarta terutama dalam mengefektifkan fungsi pengawasan. 11. Terkait dengan penertiban usaha tambang aliansi yang tidak memiliki izin, pemerintah Kota Aceh Barat akan terus mengimbau agar para pengusaha tambang tersebut dapat segera mengurus perizinan. 12. Berkenaan dengan permasalahan sampah dapat kami sampaikan sebagai berikut. A. Kondisi sampah di dalam kesehatan hingga saat ini masih belum dibersihkan, mengingat ada tempat yang harus didahulukan, sedangkan sampah di ruang jalan tersebut sudah masuk dalam jadwal pembersihan hari Selasa pada 29 November 2022 hari ini. B. Mengenai pemegang retribusi sampah tetap berpedoman pada Kanun Kota Aceh Barat nomor 2 tahun 2017 yang pengutipannya dilaksanakan oleh petugas sesuai rute mobil pengangkut sampah dengan pengambilan pendapatan asli daerah PAD sesuai dengan sasaran. Ulangi, sesuai dengan besaran dan memberikan kertas retribusi kepada masyarakat. C. Pengelolaan aset daerah berupa ekskavator pada Dinas Lingkungan Hidup yang belum transparan dapat dijelaskan bahwa selama ini penyewaan ekskavator dilakukan dengan sistem kontrak jam kerja antara dinas terkait dengan penyewa sesuai dengan kontrak kerja dengan biaya Rp180.000 per jam untuk case dan Rp170.000 per jam untuk citaci sesuai Kanun Kota Aceh Barat nomor 2 tahun 2017. Ke depan kami memerintahkan dinas terkait untuk menyampaikan laporan ke pihak-pihak terkait. D. Terhadap pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir TPA Gunung Matai, selalu kita kelola dan dirapikan dengan alat berat sehingga mobil truk sampah bisa buang sampah dengan
minyak sawit, BSS, PSR masih berjalan di Kabupaten Aceh Barat termasuk untuk tahun 2023 yang akan datang. Persoalan lahan yang terjadi selama 2 tahun ini dapat kami sampaikan telah keluar hasil audit dan pemeriksaan lapangan dari Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian terkait temuan dari BPK RI. Dan saat ini proses penyelesaian antara pihak lembaga musul langsung kooperasi dengan pihak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS dalam hal pengembalian dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dalam hal kebun plasma yang dikelola oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit program HGU melalui Dinas Perkebunan dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat akan melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan HGU untuk memperoleh kejelasan status dan data kebun plasma yang dikelola oleh masing-masing perusahaan HGU. 14. Terkait dengan usulan anggota Dewan yang terhormat tentang peningkatan atau pengaspalan jalan dapat kami jelaskan sebagai berikut. Untuk daerah KW 16 saat ini dan lanjutan tahun 2023 masih berfokus pada penuntasan jembatan Sawan Dubai, Alu Bedeng dan jembatan Alu Kampang. B. Terkait dengan usulan peningkatan jalan kampung Pucuk Redep dan Genang, dan ini masih kawasan jalan dari Pucuk Redep Muko. Pada kawasan ini diprioritaskan terlebih dahulu peningkatan jalan Seklemen Muko Paya Waru Menasatai, peningkatan jalan Redep Pucuk Redep Muko, dan peningkatan jalan Balai Redep Uduk Bukit Jaya yang telah ada di ini untuk ruas jalan Genang Condrung dan Genang Gedung tahun 2023 akan kita usulkan penyiapan ini terlebih dahulu. C. Untuk blok alokasi anggaran pemeliharaan jalan kabupaten dalam rangka menjaga kemantapan jalan serta jalan alternatif transportasi untuk menghindari kemacetan jalan sampai Evaskay Lawang kami sangat mendukung. Namun demikian kami akan melihat kembali kemampuan anggaran yang ada. D. Untuk ruas titik perahu pada tahun 2023 telah diadakan melalui Pak Broka Otsus 2023 dengan nama kegiatan pengadaan jalan titik perahu Pasimalim menerang Atu Duhok yang disebut berada pada ruas jalan provinsi yaitu Beribu Kuala. E. Untuk pembangunan jembatan Raya Rampak Alu Sunda tahun 2023 akan dimulai dengan persiapan ini detail engineering design. F. Usulan jalan Gunung Rampung Batu Sikaya juga akan kita mulai dengan persiapan ide terlebih dahulu sebelum proses fisik dilaksanakan. Usulan ini akan masuk di tahun 2023 ini. 15. Terhadap sasaran anggota Dewan tentang program cetak sawah baru, kami sangat mendukung dilaksanakannya program tersebut. Kami akan berupaya melalui Kementerian Pertanian untuk dapat merealisasikan program tersebut, baik melalui cetak sawah baru maupun dengan optimalisasi lahan untuk tahun 2023. 16. Terkait penyambungan saluran irigasi di Kampung Karak, Kecamatan Wela Barat, dapat dijelaskan kami akan mengupayakan lanjutan pembangunan saluran irigasi pada Bendungan Karak menjadi bagian dari kegiatan pembangunan saluran irigasi di tahun 2023. 17. Terhadap bantuan hand traktor dan traktor yang dikelola oleh dinas terkait, dapat kami sampaikan bahwa jumlah traktor kita sangat terbatas dengan tingginya permintaan untuk pengelolaan sawah yang dilakukan serentak. Hal ini tentunya membuat ada permintaan petani atau kelompok tani yang tidak dapat terpenuhi. Untuk itu ke depan kami berupaya melakukan penambahan jumlah traktor melalui sumber-sumber pendanaan yang tersedia seperti APBN dan BPA agar dapat mengurangi dampak tersebut di atas dan juga tanam serentak dapat diterapkan. 18. Terkait dengan penyuluh pertanian, dapat kami sampaikan bahwa para penyuluh pertanian sudah bekerja sesuai tugas dan fungsi secara profesional dan memberikan pengetahuan, mengajarkan keterampilan, merubah sikap dan perilaku petani. 19. Terhadap saran dari anggota Dewan yang terhormat tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa oleh perusahaan lokal, ke depan akan kita perhatikan perusahaan lokal yang dimiliki oleh beberapa daerah. 20. Berkenaan dengan dugaan fee proyek, dapat kami sampaikan sesuai dengan tugas penilaian dan pengadaan dalam melakukan proses pengadaan barang jasa, di mana peraturan Presiden nomor 12 tahun 2001 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2014 tentang pengadaan barang jasa meminta bahwa seluruh pengadaan barang jasa telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 21. Terhadap saran anggota Dewan terhormat melakukan audit perusahaan daerah bakat besar, dapat kami sampaikan bahwa kami sependapat dengan saran tersebut. 22. Terkait evaluasi kinerja perusahaan daerah air minum Tirta Lampung, sampaikan bahwa kami akan segera melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja direktur serta pegawai perusahaan umum daerah air minum Tirta Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 23. Terkait berhentinya suplai air bersih air oleh perusahaan daerah air minum Tirta Lampung, sampaikan bahwa pompa penyuplai air bersih saat ini tersedia sebanyak 6
5 unit dalam keadaan rusak berat dan hanya 1 unit yang bisa dioperasikan. Pompa penyuplai air bersih yang beroperasi hanya mampu bekerja selama 2 jam secara normal dan stabil dalam 1 hari. Selanjutnya, terdapat kebocoran saluran pipa asbes. Jika kemampuan keuangan daerah tersebut akan melakukan penggantian dan perbaikan sarana dan prasarana tersebut. 24. Berkenaan dengan potensi PAD sektor pariwisata dapat dijelaskan bahwa potensi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata dapat menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah dengan membangun sarana dan prasarana di lokasi wisata dan perlu pengembangan objek wisata baru seperti ekowisata Nibah di Kecamatan Semagiga. Selanjutnya, untuk retribusi pariwisata di lokasi Tugu Pahlawan, Tugu Umar Tunggala belum bisa dilakukan pembangunan dikarenakan belum memiliki kanun yang mengikat untuk legalitas secara hukum. Melalui dinas terkait akan mengusulkan penyusunan kanun pariwisata melalui program legislatif 2023. 25. Terhadap fasilitas pendukung laptop bagi tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli pimpinan DPRK Aceh Barat, dapat kami jelaskan bahawa pengadaannya akan dilaksanakan pada APBK tahun 2023. Di samping itu, terkait dengan peningkatan honorarium bagi tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli pimpinan DPRK Aceh Barat sudah diusulkan kepada kami melalui dinas terkait tentang penyesuaian standar belanja khusus Sekretariat Dewan DPRK Aceh Barat dan kami akan ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan pengelola daerah. 26. Berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit daerah Tunggak Adil Melabu dapat dijelaskan. A. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, rumah sakit daerah Tunggak Adil Melabu memberikan pelayanan dengan maksimal dan profesional. Penyelenggaraan pelayanan medis dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen terus berkoordinasi dengan sektor terkait dan upaya peningkatan mutu pelayanan. Sistem rujukan berjenjang yang diberlakukan oleh BPJS memberi pengaruh besar bagi rumah sakit umum daerah Tunggak Adil Melabu dalam melayani pasien. Rumah sakit umum daerah Tunggak Adil Melabu yang merupakan rumah sakit tipe B tidak bisa langsung melayani pasien yang dikirimkan dari puskesmas di wilayah kerja Aceh Barat dengan alasan pasien harus terlebih dahulu berobat ke rumah sakit dengan tipe yang lebih rendah. Dengan kata lain, harus berobat ke rumah sakit dengan tipe D atau tipe C terlebih dahulu. B. Terkait rekrutmen pegawai pemerintah perjanjian kerja P3K untuk profesional radiologi telah diusulkan ke Kemenpan RB. C. Terkait pengadaan alat radiologi, cat lab, angiografi, perencanaan di awal sudah sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. Seiring dengan berjalannya waktu, dokter subspesialis jantung yang sudah direncanakan untuk mengoperasikan alat tersebut meninggal dunia, sehingga tidak ada yang bisa mengoperasikan alat tersebut. Untuk petugas yang dilatih pada tahun 2022, pihak rumah sakit daerah Tunggak Adil Melabu sudah mengirimkan petugas sebanyak 3 orang untuk mengikuti pelatihan cath-lab dan sekarang ruang rawat jantung sudah dibuka dan memberikan pelayanan. D. Terkait saran pada Dewan yang terhormat untuk melakukan audit dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. PDTT terhadap manajemen keuangan rumah sakit daerah Tunggak Adil akan kita tindaklanjuti dan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BPKP. E. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Pelayanan Umum Daerah. Tugas dan fungsi tersebut sudah dilakukan baik yang bersifat keuangan maupun yang bersifat non keuangan. Sampai saat ini masih terus diupayakan peningkatan kinerjanya. F. Untuk kondisi gedung baru yang bocor, kami sudah memberi keterangan dan menyurati Dinas Kesehatan Aceh Barat. Untuk tempat tidur yang rusak serta masih layak dipakai, sudah kami perbaiki dan didistribusikan ke gedung ruangan baru. Menumpuknya pasien di IGD dikarenakan jumlah tempat tidur dan ruang rawat. Jumlah tempat tidur dan ruang rawatan yang dimiliki saat ini sudah tidak mampu menampung jumlah pasien yang harus dirawat inapkan. Manajemen saat ini terus berupaya mencari solusi dalam memenuhi kebutuhan tempat tidur demi dapat menampung pasien yang membutuhkan perawatan. Terkait dengan penggunaan gedung baru, pihak rumah sakit umum daerah Tunggak Adil Melabu telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Aceh Barat selaku pemilik gedung. Semua pengadaan alat kedokteran dan lab sudah sesuai dengan prosedur pengadaan yang ada. Mesin HD merek Dorai FX sebanyak 2 unit buatan Jepang adalah pengadaan dana kondisi pembelian tahun 2012. Lalu tahun 2012 mesin HD tersebut mengalami
27. Terkait penempatan guru yang masuk masa persiapan pensiun dapat disampaikan saat ini sedang melakukan pemerataan guru sesuai kebutuhan dari jumlah guru yang ada dengan tetap mempertimbangkan tempat tinggal ke sekolah tempat tugas guru tersebut. Berkenaan data sekolah yang masih minim tenaga pengajar yang berstatus PNS akan disampaikan oleh dinas terkait. 29. Terkait pembangunan gedung di lingkup dinas pendidikan dapat kami sampaikan bahawa proses pembangunan mes di Kecamatan Sungai Mas dengan sumber anggaran dokar sudah dilakukan sesuai prosedur. Dinas terkait telah melakukan surat terima dengan pihak sekolah dan memerintahkan kepada pihak sekolah segera memanfaatkan mes tersebut. 30. Menyangkut pembentukan tim penertiban pengisian BBM dapat kami sampaikan bahawa pasca kenaikan harga BBM subsidi pada bulan Oktober 2022 telah dilakukan penertiban, pengawasan dan sosialisasi oleh dinas terkait bersama Polres Aceh Barat, Kodim 0105 Aceh Barat di seluruh SPBU wilayah Aceh Barat untuk tim penertiban pengisian BBM sampai saat ini belum memiliki ketetapan dalam suatu surat keputusan dan akan segera disiapkan surat keputusan Bupati Aceh Barat. 31. Mengenai rincian pesanan penerimaan dana bagi hasil dapat kami sampaikan benar bahawa sesuai dengan rincian transport ke daerah untuk tahun 2023 nilai DBH menyerba sebesar 40,6 miliar rupiah. Penggunaan DBH tersebut pertama disisikan untuk kewajiban pemberian ke dana desa yang diwajibkan sebesar 10% dari alokasi dana transport umum. Kemudian sisanya digunakan untuk pemberian kegiatan-kegiatan pada SKPK yang merupakan kombinasi dari kegiatan pemenuhan SPN, prioritas nasional, provinsi dan kabupaten, pemenuhan aspirasi masyarakat, pokok pikiran dan lain-lain. Perlu diketahui bahawa kebutuhan untuk pemberian kegiatan yang bersumber dari dana transport umum dan PAD adalah 695 miliar, sedangkan pendapatan dari dana transport umum masih berada di bawah itu sehingga memaksa adanya defisit terbuka. 32. Terkait aset pada protokol tersebut perlu dilakukan inventarisasi ulang aset bahawa kami sependapat dengan harapan anggota Dewan yang terhormat untuk tertibnya penataan barang milik daerah sehingga aset dapat dipelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daerah. 33. Terhadap aset kendaraan dinas dapat disampaikan bahawa akan dilaksanakan apel penertiban aset kendaraan dinas pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 di lapangan Dinas Pendidikan Kota Aceh Barat dan nantinya penggunaan aset sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku. 34. Terkait permasalahan maraknya tambang ilegal dapat menjelaskan bahawa hal ini memang benar dengan kondisi real di lapangan untuk dikonversikan menjadi PAD melalui jalur infak. Kami sampaikan juga dalam mengoptimalkan PAD kita juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana ada beberapa sektor yang kita anggap sumber pendapatan bagi Kabupaten itu adalah sumber pendapatan milik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. 35. Kami sependapat dan komitmen untuk terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan penjaringan ke objek yang sudah ada serta menggali potensi objek PAD baru yang memungkinkan untuk ditingkatkan, termasuk dengan meningkatkan pendapatan dana bagi hasil serta akan menggali potensi yang bersumber dari sektor penambangan rakyat. Untuk kami mengharapkan dukungan dari pihak legislatif untuk terus bersama-sama mendukung kebijakan daerah dalam rangka peningkatan PAD dan pendapatan daerah lainnya yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. 36. Terkait belum optimalnya penggunaan retribusi baik sektor parkir di tepi jalan umum, sektor persampahan, sektor perkebunan, kelautan dan perikanan, dapat dijelaskan bahawa untuk pelaksanaan sektor persampahan ini di tahun 2023 sudah merancang aplikasi yang akan lebih memudahkan masyarakat dan dinas terkait untuk mendata, mengelola serta pengawasan sehingga akan lebih optimal. Untuk retribusi parkir, perkebunan dan kelautan, kami akan segera melaksanakan rapat koordinasi untuk mengambil langkah strategis dalam rangka optimalisasi retribusi dari sektor tersebut dan akan memperketat pengawasan secara internal dan eksternal dengan mengikutsertakan stakeholder terkait. 37. Terkait peningkatan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 dapat kami sampaikan bahawa pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berkomitmen melakukan berbagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang sehingga diharapkan akan dapat mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Kami juga mengharapkan dukungan dari DPRK Kabupaten Aceh Barat agar berbagai program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terlaksana secara optimal yang pada akhirnya akan
tentang tanggung jawab sosial bagi perusahaan dan peraturan Bupati Aceh Barat nomor 26 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pemerintah terus melakukan inovasi perbaikan tata kelola CSR agar dapat mendukung proyek-proyek pembangunan daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta melakukan pengawasan agar pelaksanaan CSR betul-betul tepat sasaran. 39. Terkait aksi atas isu strategi daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan diperlukan kerjasama semua pihak termasuk juga dalam hal pendanaannya. Mengingat APBK Aceh Barat sangat terbatas, upaya yang dilakukan yaitu penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial, penguatan fungsi KPK, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, optimalisasi penggunaan dana CSR, optimalisasi penggunaan dana desa. Selanjutnya, isu penganggaran juga menjadi salah satu fokus pemerintah Aceh Barat. Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka menurunkan angka pengangguran, yaitu menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja, peningkatan kapasitas UMKM, IKM melalui bantuan modal usaha. 40. Terhadap harapan anggota Dewan yang terhormat agar memfungsikan patut zakat atau tim penilai kinerja dalam mengisi jabatan pada SKPK, dapat kami sampaikan bahwa selama ini pengisian jabatan pada SKPK selalu atas pertimbangan tim penilai kinerja. Namun demikian, ke depan kita akan lebih mengoptimalkan ukuran tim penilai kinerja dalam pengisian jabatan sesuai dengan tugas dan fungsinya agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua. 41. Terhadap harapan anggota Dewan yang terhormat agar serius mengevaluasi kinerja kepala SKPK dan menempatnya sesuai dengan kompetensi, dapat kami sampaikan bahwa evaluasi selama ini selalu kita lakukan dan akan terus berjalan terhadap hasil kerja dan kinerja para kepala SKPK sehingga ke depan menjadi bahan pertimbangan kita dalam penempatan kepala SKPK sesuai dengan kompetensi bidang pendidikan dan kemampuan. 41. Terhadap pandangan anggota Dewan yang terhormat bahwa mutasi yang dilakukan bupati sebelumnya tidak sesuai prosedur, dapat kami sampaikan jika memang demikian adanya, maka ke depan akan kita upayakan hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Selanjutnya, terhadap dugaan adanya pemalsuan SK pangkat, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan secara pribadi oknum yang bersangkutan, dan dalam hal ini pemerintah Kota Aceh Barat telah menindaklanjutinya dengan menurunkan pangkat oknum yang bersangkutan 2 level ke pangkat semula, dan telah ada hasil audit inspektorat yang mewajibkan bersangkutan mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran gaji, tunjangan jabatan dan honorarium lainnya. 43. Terkait penempatan SDM fungsional dalam jabatan struktural yang terindikasi politis seperti yang disampaikan oleh Dewan Terhormat, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan SDM yang pesanan dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan kompetensi pendidikan, kompetensi bidang dan kemampuannya dalam menjalankan tugas. Namun demikian, jika sebelumnya penempatan SDM terindikasi politis dan tidak sesuai dengan kompetensi, ke depan akan kami lakukan evaluasi terhadap para pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kota Aceh Barat sehingga penempatannya sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. 44. Terhadap keputusan kontrak tenaga honorer pada Dinas Kesehatan tahun 2023, dapat kami sampaikan bahwa yang tidak disambung kontrak adalah tenaga honorer pada puskesmas karena dari segi jumlah hampir mencapai 500 orang dan kebutuhan anggaran untuk membayar honor tersebut sangat besar. Terhadap tenaga yang tidak disambung kontrak tersebut akan dibayar dengan jasa pelayanan sumber dana JKN sesuai dengan besaran dana JKN di puskesmas masing-masing. Sementara untuk tenaga kebersihan, sopir, penjaga malam dan dokter masih diperpanjang kontrak di tahun 2023. 45. Dapat kami sampaikan bahwa pembangunan rumah sakit dan puskesmas adalah dalam rangka mendukung sarana prasarana memperkuat pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dapat memberikan dampak pada perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan puskesmas Arogan Balik sudah dilakukan sesuai dengan kontrak dan diawasi oleh konsultan pengawas dan sudah dilakukan audit BPK pada akhir tahun 2021. Pembangunan puskesmas Cok Sumering Kecamatan Tematiga dapat disampaikan bahwa dengan jumlah dana tersebut adalah untuk membangun 3 bangunan gedung, yaitu bangunan gedung rawat inap, poli rawat jalan, dan pembangunan pagar keliling lokasi puskesmas. Kondisi sekarang sudah memasuki akhir pekerjaan dan sudah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan adendum kontrak CCO di mana ada beberapa tambah
Kerjaan tersebut juga diawasi langsung oleh konsultan pengawas dan secara berkala Kepala Dinas selaku PA dan PPK beserta PPK juga melakukan pengawasan dengan memberikan beberapa tulisan jika ada yang tidak sesuai dengan draft dalam kontrak dan adendum kontrak CCO tersebut. 46. Untuk bangunan gedung baru Rumah Sakit Cunyak di Melabuh sudah sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi yang tertera dalam dokumen kontrak pekerjaan dan diawasi oleh konsultan pengawasan serta sudah dilakukan audit BPK. Gedung tersebut saat ini sudah dimanfaatkan untuk perawatan pasien oleh Rumah Sakit Cunyak di Melabuh. Terkait pekerjaan pembangunan gedung Rumah Sakit Cunyak di Melabuh oleh PT Jasa Trippa Bersaudara tahun 2001 berproses tender di ULP, penempatan pembangunan gedung tersebut sudah sesuai prosedur dengan melibatkan tim penilai tingkat kerusakan. 47 terkait dengan anggaran COVID-19 sebesar 14 miliar yang digunakan untuk pencegahan sebesar 40%, dapat kami jelaskan bahwa penggunaannya sudah sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa serta sudah melalui audit BPK dan tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam proses tersebut. Pemanfaatan anggaran COVID-19 yang diprioritaskan kepada pencegahan sudah memberi manfaat kepada masyarakat Kota Aceh Barat. Sampai dengan hari ini total 1.205 kasus positif, 72 orang meninggal, 1.133 sembuh dari kasus COVID-19. Jika seandainya pada saat itu kita kurang maksimal dalam melakukan pencegahan, kemungkinan kasus positif dan angka kematian akibat COVID-19 di Kota Aceh Barat 10 kali lipat lebih banyak dari saat ini. Kemudian terkait dengan penoptik medis yang pelanggarannya ditempatkan di Dinas Kesehatan sudah terbayarkan semua dan ditransfer ke rekening masing-masing petugas. 48 kami sependapat dari pandangan anggota Dewan yang terhormat terkait pemberian insentif yang bekerja di daerah terpencil, namun di satu sisi masalah anggaran menjadi kendala. 49 terkait usulan puskesmas menjadi rumah sakit tipe D, ke depan akan kami lakukan kajian dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan peningkatan puskesmas menjadi rumah sakit tipe D sesuai dengan regulasi agar tidak bermasalah nantinya. 50 untuk rumah sakit jiwa bergang silakan lakukan konsultasi koordinasi untuk proses perizinan semoga dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan sehingga rumah sakit jiwa bergang dapat difungsikan dan perawatan pasien jiwa yang selama ini di balai desa rumah sakit umum daerah Cunyak di Melabuh dapat dipindahkan ke desa bergang Kecamatan Bawah. 51 mengenai bantuan bangunan MCK dan tempat untuk di pesantren Babul Hilmi dapat kami sampaikan melalui dinas terkait telah melakukan peninjauan lokasi bangunan tersebut dan tidak didapati kemiringan bangunan jika dan tempat itu di pesantren Babul Hilmi. 56 berbagi 52 terkait penyaluran bantuan dana hibah 50 pesantren dan dayak dan Kota Aceh Barat tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. 53 terhadap pandangan anggota Dewan yang terhormat untuk melakukan pembenahan di pesantren Darul Aidami kami dinilai tidak berprestasi. Dapat kami sampaikan bahwa banyak prestasi yang telah diraih oleh para santri dan pembenahan terhadap pengelolaan terus dilakukan melalui dinas kesehatan. 54 terkait pengadaan mimbar Masjid Agung sudah sesuai dengan spesifikasi perencanaan dan prosedur pengadaan yang didatangkan dari Jepara. Mengenai hal pengeluaran harga yang disampaikan bahwa mimbar tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Aceh Barat pada tahun 2021 dan hasil temuan sudah dikembalikan ke kas daerah pada tahun 2021. 55 terkait dengan pemeliharaan lampu jalan akan kami perintahkan kepada Dinas Perkim Kota Aceh Barat untuk dapat memantau dan memperbaiki secara rutin terhadap penerangan jalan umum PJ di seluruh wilayah Kota Aceh Barat, baik dalam Kota Melabuh maupun di Kecamatan PJ Barat. 56 terkait program rumah wafa bahwa pada prinsipnya Dinas Perkim Kota Aceh Barat sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Perkim Aceh terkait dengan kuota tahun 2022 sumber dana APBA rumah layak huni sebanyak 221 unit dan sekarang dalam tahap penyelesaian pekerjaan. Sedangkan tahap rumah tidak layak huni sebanyak 221 unit dan tahapan penyelesaian pekerjaan. Sedangkan untuk tahun 2023 sudah kami usulkan di Dinas Perkim Aceh yaitu 300 unit rumah layak huni dan 200 unit tahap tidak layak huni untuk dianggarkan pada APBA tahun 2023. 57 mengenai pengelolaan parkir di rumah sakit Cunyak di Melabuh akan terus kita evaluasi
sedang dalam proses penertiban pengelolaan parkir oleh dinas terkait, di mana parkir yang merupakan objek eksekusi parkir akan diperjelas dengan tanda-tanda rest area parkir. 59 mengenai kerusakan jalan lintas pengangkutan dan hasil tambang, dapat sampaikan bahawa kami akan menagih janji perusahaan tersebut untuk memperbaiki kerusakan jalan. Demikian penjelasan kami terhadap pemandangan umum DPRK terhadap rancangan kanun Berdeka Aceh Barat tahun anggaran 2023 dengan harapan jawaban tersebut dapat memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang disampaikan dalam pemandangan umum DPRK pada tanggal 28 November 2022 yang lalu. Akhirnya dengan berserah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga jawaban penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Sekda mewakili Delegasi Aceh Barat yang telah menyampaikan jawaban penjelasan terhadap pemandangan umum anggota Dewan. Atas jawaban atau penjelasan saudara PJ Bupati Aceh Barat yang belum terjawab atau belum memuaskan fraksi-fraksi, dapat menyampaikan kembali pada agenda penyampaian pendapat akhir fraksi. Demikianlah acara kita pada hari ini, dan kami informasikan kepada seluruh anggota Dewan bahwa setelah acara ini kami tutup, diberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyusun pendapat akhir fraksi terhadap rancangan kanun tentang RAPBK Aceh Barat tahun anggaran 2023 yang akan disampaikan pada besok hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 9 WIB melalui rapat kelima paripurna ke-8 masa sidang ketiga DPRK Aceh Barat, sekaligus penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan kanun tentang RAPBK Aceh Barat tahun anggaran 2023 antara PJ Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. Untuk itu kami harapkan kehadiran kita semua tepat pada waktunya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, rapat keempat paripurna ke-8 masa sidang ketiga DPRK Aceh Barat tahun 2022 dengan ini kami